Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan ayat 16 dan ayat 23b sampai dengan ayat 26. Pentakosta. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus atas para rasul, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes hari ini, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, Sang Penghibur, yang akan tinggal bersama para murid selamanya. Menurut ajaran magisterium Gereja Katolik, khususnya sebagaimana diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus yang diutus oleh Bapa dan Putra untuk memimpin gereja kepada seluruh kebenaran, mengingatkan ajaran Kristus, dan menguduskan umat beriman. Pentakosta merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus dan awal misi gereja di dunia yang terus berlangsung sampai sekarang. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menanggapi karya Roh Kudus dalam hidup sehari-hari dengan membuka hati terhadap tuntunannya dan hidup sesuai Injil. Dalam terang ajaran gereja, Roh Kudus membimbing kita untuk hidup dalam kasih, keadilan, kesatuan, dan pengampunan, serta memampukan kita menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Maka dalam kehidupan sosial, kita diajak untuk menjadi alat Roh Kudus, yaitu menjunjung martabat manusia, membela yang lemah, memajukan kebaikan bersama, dan membawa damai di tengah dunia. Dengan demikian, kehadiran kita menjadi nyata sebagai anggota gereja yang hidup dan digerakkan oleh Roh Kudus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur atas pencurahan-Mu pada hari Pentakosta, saat Engkau menguatkan para rasul dan melahirkan gereja.
Datanglah pula atas kami saat ini. Tinggallah dalam hati kami. Ajarilah kami seluruh kebenaran, dan ingatkanlah kami akan sabda Kristus yang menyelamatkan. Bimbinglah langkah kami dalam terang Injil. Kuatkanlah kami untuk hidup suci, dan jadikanlah kami saksi kasih dan kebenaran-Mu di tengah dunia. Satukanlah umat-Mu dalam iman, harapan dan kasih, agar kami menjadi gereja yang hidup, kudus dan setia pada kehendak Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.